ada 2 bayi ya, dibawa ke klinik bidan saya itu, kejadiannya itu pada tahun 2022. Yang pertama yang bawa itu tukang ojek. Jadi dia, bawa kantong seperti kantong Alfamart, itu langsung ditenteng gini, terus dikasih ke saya, Bu bidan," gitu. Terus saya langsung, "Ih, apaan tuh, Pak?" Gitu. "Bayi, Bu." "Hah? Bayi? Ya bener aja, masa bayi?" Kaget ya pasti, tapi naluri saya sebagai bidan, saya harus, menyelamatkan, bayi tersebut, dan alhamdulillahnya bayi tersebut dua-duanya, aman dan selamat sih. Nama saya Tuti Karmila, biasa dipanggil Tuti. Umur saya 41 tahun. Saya bidan di sini di Rawabuaya. Alamat praktek saya di Jalan Haji Jairi, nomor 3, RT 7 RW 2. Saya lulus kebidanan di Akademi Kebidanan Krisusada, Cilandak, Jakarta Selatan, tahun 2006. Kemudian saya melanjutkan S1 kebidanan di BPI, Universitas Bakti Pertiwi Indonesia, dan lulus tahun 2025. Sekarang saya sedang lanjut profesi bidan di Universitas BPI juga. Saya tumbuh dari keluarga yang sederhana, dari orang tua yang bernama Rosia dan bapak saya bernama Muhammad Suid, di mana orang tua saya mengajarkan kerja keras dan tanggung jawab. Terus warga di sini juga hubungannya sangat erat ya keterikatannya, dan dari situ terbawa sampai sekarang ke dalam diri saya. Sebenarnya sih cita-cita saya pengen jadi psikolog ya, sebelum jadi bidan, tapi orang tua saya kayak mama saya itu yang menganjurkan untuk masuk ke bidanan. Alasannya sih dulu dia bilang kalau bidan semakin tua justru semakin dicari, kalau kerja di kantoran udah tua justru pensiun atau kena PHK. Terus kalau bidan bisa sambil kerja sambil ngurus anak-anak di rumah gitu. Dan ya karena itulah yang memotivasi saya percayalah sama orang tua saya. Mungkin ya itu hanya keputusan orang tua saya benar, dan alhamdulillah berjalan sampai sekarang sih. Awalnya sih membuka praktek itu tahun 2012. Saya ngontrak ya di RT 1 RW 2. Kemudian 1 tahun aja sih, kemudian tahun 2013 saya pindah prakteknya di rumah sendiri, di rumah orang tua. Sampai akhirnya saya punya rumah sendiri. Awalnya sih fasilitasnya juga sederhana. Alasan utama membuka praktek di sini juga karena di RW 2 ini belum ada klinik bidan atau dokter. Jadi saya mencoba membuka di sini karena kebutuhan akses kesehatan untuk warga di sini juga kan terbatas. Banyak warga di sini juga yang menunda untuk kesehatan, pemeriksaan kesehatan karena mahal. Jadi saya di sini sebagai bukan sekedar tenaga medis, tapi sebagai manusia yang bisa diandalkan. Dan saya sebelum buka praktek, saya bekerja di Rumah Bersalin Berkah Ibu. Saya bekerja di Rumah Bersalin Berkah Ibu dari tahun 2006 sampai 2014. Pernah saya merasa salah jalan beberapa kali. Saat saya merasa lelah, saat saya mendapat tekanan dari pekerjaan. Terus saat saya merasa tidak sepintar bidan lain, tapi saya teringat pengorbanan orang tua dan proses yang sudah saya jalani. Dari situ saya belajar bertahan. Titik baliknya saat saya menolong ibu hamil, pertama kali melihat kelahiran bayi dengan selamat dan mendapat kepercayaan dari pasien saya. Di situ saya dari yang menjalani jadi mulai menerima. Tantangannya sebenarnya tanggung jawabnya cukup berat ya. Saya harus standby setiap hari. Kadang saya sudah lelah pun malam juga harus standby, harus jaga. Kalau misalnya ada yang membutuhkan pertolongan saya. Pernah ada suatu cerita sih, malam hari
sekitar pukul 2 atau 3 itu ada yang datang sih ke rumah, ngetok-ngetok, minta tolong ada yang melahirkan di rumah. Dan kebetulan itu kejadiannya di rel kereta sih, RT 13 mungkin ya itu. Kebetulan itu ada kayak gudang sablon gitu, sablon baju. Suaminya sih yang datang sama bosnya itu pas saya datang ke rumahnya. Ternyata di situ tuh emang karena gudang sablon ya, jadi nggak ada kasur. Di situ cuma ada meja. Saat itu sih ya kita nolong lahirannya di meja. Kebetulan bayinya udah keluar. Jadi saya tinggal motong tali pusatnya, suntik pasiennya, menjahit lukanya. Dan alhamdulillah sih ibu dan bayinya selamat. Memang benar ya ada bayi yang ditemukan oleh warga, itu ada 2 bayi ya, dibawa ke klinik bidan saya itu, kejadian itu pada tahun 2022. Yang pertama yang bawa itu tukang ojek, jadi dia bawa kantong seperti kantong Alfamart, itu langsung ditenteng gini, terus dikasih ke saya, Bu Bidan gitu. Terus saya langsung, ih apaan tuh Pak gitu. Bayi Bu. Hah? Bayi? Ya bener aja masa bayi? Iya Bu, tolong Bu gitu. Ya udah langsung saya bawa ke masukin ke klinik ya. Pas saya buka kantongnya itu, bayinya itu udah nggak nangis dan dia udah biru dan banyak semut merah gede-gede gitu, udah gigitin badannya dia. Semuanya udah pada bentol-bentol gitu. Mungkin dia juga nangis juga udah nggak ada suaranya mungkin ya. Ya udah langsung saya cepet-cepet bersihin semut merahnya. Terus tali pusarnya itu masih diikat pakai karet yang buat bungkus cabe. Jadi langsung saya ganti pakai umbilical clamp atau klem tali pusat. Terus saya bersihin dari semut-semut itu, saya hangatkan bayinya. Saya pakaikan baju, saya bedong, baru saya timbang sih. Terus nggak lama sih Pak RW datang sama Pak Polisi kebetulan datang. Dan bayi itu dibawa ke dinas sosial sama Pak RW dan Pak Polisi. Kaget ya pasti, tapi naluri saya sebagai bidan, saya harus menyelamatkan bayi tersebut. Dan alhamdulillahnya bayi tersebut dua-duanya aman dan selamat sih. Momen yang paling mengharukan yang sulit dilupakan ya waktu itu ada ini sih pasien lahiran. Dia kebetulan memang orang kurang mampu, umurnya baru 17 tahun. Dia nggak punya data diri, dia nggak punya KTP, nggak punya kartu keluarga. Kemudian pas lahir itu ternyata harus dirujuk ke rumah sakit. Saat itu dia butuh transfusi darah. Itu nggak ada data diri. Jadi dan alhamdulillah karena saya udah bekerja sama dengan rumah sakitnya, jadi dipermudah ya. Dan saat itu dia juga ternyata nggak punya uang. Terus dia sempat kabur dari rumah sakit. Pas dia kabur dari rumah sakit itu dia nggak pakai sandal dan ditangkap sih sama satpamnya. Terus pihak rumah sakit langsung telepon saya dan bilang, Bu Bidan ini pasien ibu kabur gitu. Tapi udah saya tangkep gitu kan. Terus ya Allah kok bisa gitu kan. Kebetulan memang saya nggak bisa menghubungi pasiennya sih. Terus saya cari alamatnya, saya samperin ke rumahnya. Dan di situ saya langsung sedih aja. Ternyata di rumah itu dia dari neneknya, ibunya, kakaknya, dia sendiri tinggal di rumah itu dan pintunya aja dari sarung-sarung robek, jendelanya juga dari dari tuan bayi yang robek-robek juga. Terus saya datang ke situ mau apa yang mau dijual sama dia, apa yang mau diambil gitu kan? Nggak bisa, nggak ada yang bisa ya itu, nggak ada yang bisa dia jual. Ya udah saat itu, padahal bayarnya lumayan mahal ya menurut saya ya. Tapi saat itu ya saya bayarin dia dan pas ketemu pasiennya besoknya saya bilang, Bu, kenapa kemarin kabur? Kok malu-maluin saya? Terus dia langsung cium tangan saya, maaf Bu, maafin saya. Terima kasih ya Bu, gitu udah bayarin saya. Dan dari situ saya ya baru kali itu loh nolongin orang kok sebahagia ini gitu. Padahal uang saya yang kepake, tapi saya kok
malah bahagia gitu padahal uangnya dipakai. Dan sampai sekarang pun dia belum bayar sih. Waktu itu dia sempat nyicil. Setiap bulan dia kasih saya 100.000, 200.000. Tapi mungkin karena sekarang belum punya uang lagi kali ya, jadi dia belum nyicil lagi. Tapi dari situ saya merasakan nolong orang yang karena memang benar-benar susah ya, memang benar-benar orang susah, ya udah saya jadi ikhlas dan merasa senang aja bisa bantu dia gitu. Praktik kecil ini mulai berkembang, warga semakin percaya, dan saya mempunyai karyawan yang membantu saya. Itu merupakan pencapaian yang luar biasa buat saya. Kemudian saya bisa punya rumah sendiri sehingga bisa praktek di tempat sendiri. Dari yang fasilitasnya kurang lengkap sampai sekarang alhamdulillah udah lengkap. Pasiennya dari yang tadinya setiap hari paling cuma 1, sekarang alhamdulillah sih udah banyak sih setiap harinya. Harapan saya banyak ya. Saya sih berharap semoga praktik ini jadi tambah besar, pasiennya juga tambah banyak, keluarga juga terjangkau ke sini, dan semoga juga fasilitasnya semakin lengkap. Saya juga sih berharap tempat praktik ini ke depannya banyak didatangi ibu-ibu hamil ya, sehingga ibu hamil tidak sungkan untuk bertanya. Praktik ini menjadi ruang yang aman dan nyaman buat ibu hamil. Pesannya buat anak muda yang ingin menjadi bidan. Menjadi bidan itu bukan jalan yang mudah ya. Profesi ini juga nggak boleh setengah-setengah, harus dilakukan dengan sepenuh hati. Belajar terus, update ilmu, ikuti pelatihan-pelatihan, ya sering-sering praktek di lapangan. Sama kalau melayani pasien kalau bisa dengan sepenuh hati. Pesannya untuk anak muda yang masih mencari arah dan belum tahu ingin menjadi apa atau minatnya di profesi apa, jangan takut untuk mencoba, terus berusaha, terus berproses, temukan jati diri, jangan lupa berdoa dan berusaha.